Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Agung Friadi. Saya sekolah di SMK Negeri 1 Kluwang. Saya jurusan multimedia. Di sini saya akan menjelaskan cara pengembangan usaha di bidang produk teknik komputer dan informatika. Di sini ada 9, yaitu yang pertama, tingkatkan promosi, yang kedua, kenali kompetitor, dan yang ketiga, memperluas jaringan, yang keempat, tingkatkan sumber daya, yang kelima, utamakan pelayanan konsumen, yang keenam, melakukan inovasi produk, yang ketujuh, minimalisasi biaya operasional, yang delapan, investasi, dan yang terakhir, atur keuangan dengan baik. Di sini saya akan menjelaskan yang tingkatkan promosi. Tingkatkan promosi ini menjadi salah satu cara pengembangan usaha yang penting karena konsumen perlu mengenal produk serta jasa yang Anda tawarkan, dan buatlah promosi yang unik serta tingkatkan frekuensi agar lebih banyak orang yang mengenal produk atau jasa yang Anda tawarkan. Dan yang kedua, kenali kompetitor. Akan ada banyak pelajaran yang diambil ketika Anda mulai mengenali kompetitor. Promosi yang Anda nilai ataupun tidak akan efektif jika tidak memperlihatkan kompetitor. Lihat apa saja nilai jual serta kelebihan yang dimiliki oleh pesaing. Anda tidak perlu mengikuti persis apa yang dilakukan mereka untuk membuat pendapatan berada dalam posisi yang setara. Dengan mengenali kompetitor ini dilakukan dengan tujuan agar bisnis Anda bisa mengeluarkan sesuatu yang berbeda. Dan yang ketiga, memperluas jaringan. Memperluas jaringan bisa dilakukan dengan memperluas pemasaran. Anda bisa membuka channel pemasaran yang baru atau mendirikan cabang baru. Jika mempunyai toko offline, Anda bisa mencoba jalan baru dengan melakukan pemasaran secara online. Begitupun sebaliknya. Contoh lain dari perluas jaringan adalah meningkatkan relasi bisnis. Bangun jaringan Anda lewat berkenalan dengan banyak pihak, jalin kerjasama dan mempertahankan hubungan yang baik karena suatu saat bisa saja Anda membutuhkan bantuan mereka. Dan yang keempat, tingkatkan sumber daya. Peningkatan sumber daya dilakukan secara keseluruhan, baik itu sumber daya produk maupun sumber daya manusia. Peningkatan sumber daya produk dilakukan dengan memperhatikan penggunaan bahan serta proses yang diterapkan untuk menciptakan suatu barang. Dari sisi sumber daya manusia, langkah pertama yang bisa ditempuh adalah memilih tim dan karyawan yang handal. Lihat bagaimana tim dan karyawan Anda ketika bekerja sama atau ketika berhadapan dengan konsumen. Layani konsumen dengan sikap yang ramah, produk berkualitas yang dibarengi dengan pelayanan yang baik. Pastinya akan menarik konsumen untuk mencoba dan nantinya akan datang kembali. Yang kelima, utamakan pelayanan konsumen. Jika peningkatan sumber daya manusia sudah berjalan secara optimal, maka pelayanan konsumen sudah menjadi salah satu aspek penting yang perlu Anda perhatikan. Poin ini sangatlah penting karena pelayanan terbaik kepada konsumen adalah cara terbaik untuk membuat mereka tetap bertahan pada merek Anda. Tidak mengherankan jika layanan konsumen berkualitas tinggi harus jadi hal yang dipertahankan ketika banyak perubahan harus dilakukan. Yang keenam, lakukan inovasi produk. Lakukan inovasi produk, jangan sampai Anda merasa cepat puas dengan produk yang sudah dibuat sebelumnya. Zaman akan terus berubah dan tren pun selalu mengikutinya. Maka dari itu selain membuat produk dan menjaga kualitasnya, inovasi pun harus dilakukan karena konsumen memang cenderung cepat merasa bosan. Dan antisipasi perubahan konsumen ini dan jangan takut untuk mencoba hal yang berbeda. Yang ketujuh, minimalisasi biaya operasional. Tujuan dalam membangun usaha adalah untuk menghemat biaya pengeluaran dan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Jangan sampai besar pasak daripada tiang. Maka dari itu, Anda harus benar-benar mengawasi berapa modal dan biaya operasional
yang dikeluarkan serta pendapatan yang dihasilkan. Ini dilakukan untuk memastikan kebutuhan yang dipenuhi oleh bisnis selaras dengan apa saja yang harusnya didapatkan untuk menciptakan pertumbuhan. Dan yang ke-8 itu investasi. Apabila berhemat saja tidak cukup, maka Anda perlu mencari cara mengembangkan usaha agar keuntungan yang Anda hasilkan bisa terus berputar. Namun sebelumnya pastikan untuk mengecek secara lengkap informasi mengenai investasi yang Anda jalankan. Jangan sampai niat untuk meraup keuntungan berujung kepada kerugian. Dan yang terakhir yaitu yang ke-9, atur keuangan dengan baik. Ketika usaha yang didirikan sudah mulai berjalan, salah satu cara mengembangkan usaha yang paling penting adalah mengatur keuangan dengan benar. Sejalan dengan poin sebelumnya, hal ini dilakukan agar pengeluaran dan penghasilan dari usaha Anda bisa berjalan dengan seimbang. Pengaturan keuangan memang sedikit rumit karena itu banyak yang melakukan dengan seadanya. Padahal ini merupakan bagian krusial dalam pengembangan sebuah bisnis. Tidak heran jika banyak sekali usaha. Itu saja 9 pengembangan cara produk komputer dan informatika. Itu saja dari saya, Muhammad Agung Friadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.